Ratusan paket makan bergizi gratis ditolak di SMP Negeri 3 Medan di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penolakan diketahui lantaran lauk berupa ayam goreng mengeluarkan aroma tak sedap. Pihak sekolah menyebut kejadian baru pertama kali terjadi dan merupakan kekeliruan dari pihak dapur MBK yang diduga masih baru. Pihak dapur MBK langsung mengganti menu makanan yang sebelumnya sudah dikirim ke sekolah dengan makanan lain. Nasi bukan basi, cuma ayamnya agak berbau dan kita prediksi kurang layak dikonsumsi, itu aja. Kemudian kita konfirmasi dapur dan dapur langsung menggantinya dengan makanan kering. Pihak sekolah berharap kedepannya tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Partai Perindo yang ke-11, DPD Partai Perindo Kota Ternate melaksanakan beragam program sosial di tengah masyarakat. Program ini menjadi langkah penting bagi Partai Perindo agar lebih dikenal dan dekat dengan masyarakat luas. Masyarakat Kota Ternate, Maluku Utara antusias menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Partai Perindo yang ke-11 tahun. Pada HUT kali ini, DPD Perindo Kota Ternate melaksanakan beragam kegiatan sosial seperti santunan anak yatim dan bantuan korban bencana alam. Menutup rangkaian kegiatan digelar turnamen domino di kawan UMKM Pandara Kanangan, Ternate Tengah yang dinilai turut mendukung tumbuh kembangnya UMKM di Kota Ternate. Dengan berbagai kegiatan yang ada, Partai Perindo sesuai arahan Ibu Ketua Umum harus turun ke masyarakat, menyerap seluruh aspirasi masyarakat, dan saya percaya Partai Perindo bisa melakukan itu. Kegiatan dengan tema pemimpin berintegritas, kebijakan yang berkualitas, dan rakyat naik kelas menjadi komitmen partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo dalam menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Selamat ulang tahun ke-11 Partai Perindo. Semoga partai ini ke depan bisa memperkenalkan pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, sekaligus menaikkan kelas masyarakat. 11 tahun menjadi penanda kontribusi partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap dalam membangun bangsa melalui program-program yang berpihak kepada rakyat, serta menegaskan jati dirinya sebagai kekuatan politik yang progresif dan inklusif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Untuk memperkuat struktur organisasi, DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah menggelar pertemuan strategis bersama jajaran pengurus DPD dan anggota legislatif di Kota Palu. Dalam momen tersebut juga digelar perayaan syukuran ulang tahun ke-11 partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini. Menginjak usianya yang ke-11 tahun, Partai Perindo komitmen membangun kepercayaan masyarakat melalui beragam program pro-rakyat. Kader partai yang dikenal Partai Kita ini juga terus didorong menjaga integritas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah saat merayakan HUT ke-11 Partai Perindo di kantor DPD Partai Perindo Kota Palu, Sulawesi Tengah, bersama pengurus DPD dan kader anggota legislatif. Dalam rangka momentum di hari ulang tahun ini, konsolidasi kesiapan struktur semakin dimasifkan. Alhamdulillah Sulawesi Tengah tinggal Banggai dan Banggai Laut yang belum dirampungkan, dan kami sudah mengirim satu petugas koordinator dapil. Selain syukuran, juga dilaksanakan pengarahan serta pemantapan struktur partai guna meraih lebih banyak lagi kursi legislatif di tahun pemilu 2029 mendatang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara penentu dan pencetak sejarah dalam perdamaian antara Hamas dan Israel. Langkah strategis Prabowo mendorong berdirinya negara Palestina mendapat apresiasi dari negara-negara dunia. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President.
Presiden Prabowo Subianto hadiri pertemuan bersejarah di Sharm el-Sheikh, Mesir. Pertemuan ini sekaligus menjadi tonggak bersejarah penandatanganan kesepakatan perdamaian antara Israel dengan Hamas. Dalam KTT perdamaian ini hadir pula sejumlah kepala negara dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan ini juga menunjukkan kedekatan Presiden Prabowo dengan pemimpin negara-negara di dunia. Jadi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo tidak menjadi penonton, tapi kita di sini turut serta menjadi salah satu penentu dan salah satu pencetak sejarah dalam perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Saya kira itu kita doakan bersama, insya Allah semuanya lancar. Indonesia sendiri terus melakukan aksi konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejumlah langkah yang dilakukan diantaranya mengirimkan lebih dari 100 tenaga kesehatan dan dokter ke Palestina, mengirimkan bantuan kemanusiaan dan kapal rumah sakit. Pemirsa, momen haru terlihat saat tahanan Palestina yang disandra Israel kembali ke Gaza dan akhirnya berkumpul dengan keluarganya. Momen menggembirakan pun terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka. Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai penyambutan Nasser Jadallah Irhin, seorang warga Palestina yang baru saja dibebaskan setelah ditahan di penjara Israel. Ia tiba di Gaza disambut dengan pelukan keluarga, air mata bahagia bercampur kelegaan. Namun di balik senyum dan tangis tersebut tampak jelas kondisi fisiknya yang melemah. Tubuhnya kurus dengan luka dan memar yang diakui akibat penyiksaan selama di penjara. Meski sebagian besar warga Gaza masih dibayang-bayangi trauma, namun kebebasan para sandera dan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi simbol harapan di tengah penderitaan panjang rakyat Gaza. Momen menggembirakan juga terlihat ketika sekelompok siswa di Gaza merayakan hari kelulusan mereka dari sekolah menengah atas. Sekelompok siswa tersebut berpelukan, tertawa, bahkan menangis haru. Hal ini menunjukkan sebuah kebahagiaan sederhana di mana ruang belajar seringkali menjadi sasaran serangan. Hari kelulusan ini juga menjadi simbol harapan baru, meski di tengah keterbatasan, generasi muda di Gaza tetap bermimpi tentang masa depan yang bebas dan damai. Hampir 193.000 bangunan di Gaza hancur sejak 7 Oktober 2023. Pasca gencatan senjata, pemerintah kota Gaza mulai membersihkan puing runtuhan bangunan akibat serangan Israel. Beginilah kondisi kota Gaza pasca perang Hamas dan Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Meski kesepakatan gencatan senjata telah tercapai, namun kerusakan yang timbul di seluruh permukiman dan infrastruktur di Gaza tak bisa serta-merta kembali pulih seperti sedia kala. Seluruh distrik telah hancur menjadi puing-puing. Rumah-rumah rata dengan tanah, fasilitas yang hancur, dan jalanan yang rusak akibat dibombardir oleh Israel. PBB mencatat hampir 193.000 bangunan di jalur Gaza telah hancur sebagian atau seluruhnya sejak perang dimulai. Pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dari jalan yang hancur akibat serangan Israel mulai dilakukan di Gaza. Hal tersebut menandai langkah menuju pemulihan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Pemerintah kota Gaza pun menyampaikan telah berupaya keras untuk membuka kembali Jalan Al-Nasr yang menjadi salah satu jalan utama di Gaza. Operasi pembersihan pun terus dilakukan meski 85% peralatan kota telah hancur. يعني مع بداية إعلان عن وقف إطلاق النار بدأت بلدية غزة منذ يوم الجمعة الماضي حملتها لفتح
الطرقات والشوارع في المدينة للسماح بحرية حركة المواطنين وعودتهم من الجنوب إلى الشمال ووصولهم إلى أماكنهم وأماكن سكنهم. Warga Gaza berharap adanya gencatan senjata yang permanen di Gaza dan perdamaian seutuhnya dapat tercapai.